Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami di sini akan membahas analisis Big Data Log media sosial untuk deteksi hashtag trending topik dengan komputasi paralel. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri, Elisa Talensirai dengan 3 digit tim terakhir 147, kemudian teman saya. Saya Dias Cahaya Utama dengan 3 digit terakhir 213, lalu ada teman saya lagi. Saya Kalesi Kristi Pasaribu dengan 3 digit terakhir 113 dengan teman saya lagi. Saya Faris Arang Kristi Milala dengan NIM-AKIR 098. Dan juga di sini kita menggunakan dataset dari Kaggle sebanyak 3 juta baris. Kemudian ada pun kolomnya yaitu number, tweet, dan juga sentimen. Selanjutnya kita akan langsung mendemokan implementasi dengan 3 implementasi, yaitu yang pertama ada serial, kemudian MPI, kemudian CUDA. Nah, yang pertama untuk code implementasi serial. Import pandas digunakan untuk membaca file CSV, kemudian import RE, mencari pola teks atau regex untuk hashtag, kemudian OS, mengambil nama file untuk ditampilkan, kemudian time itu untuk mengukur waktu eksekusi. Selanjutnya ada from collection import counter untuk menghitung frekuensi atau jumlah kemunculan hashtagnya. Kemudian ada pun parameternya, yaitu yang pertama CSV path ke file Twitter dataset tadi, kemudian tweet column, yaitu kita akan membaca kolom tweet, kemudian chunk size-nya 100.000, di mana akan membaca per 100.000. Dengan kita akan menghasilkan top 20 hashtag, sehingga top N-nya kita buat 20. Kemudian engine-nya serial. Kemudian untuk regex ada fungsi rehashtag untuk mencari kata yang diawali hashtag dan diikuti huruf atau angka atau underscore. Kemudian ada fungsi extract hashtag, di mana akan mengambil semua hashtag dari teks, kemudian mengubah huruf kecil supaya dihitung sama juga. Kemudian print loading dataset itu akan menampilkan loading dataset dengan border kali 66. Kemudian T0, fungsi T0 untuk mencatat waktu mulai. Kemudian ada hashtag counter untuk sebagai penampung penghitungan counternya. Kemudian total rows di set menjadi 0 dulu. Kemudian for chunk in PD read CSV itu buat membaca file per 100.000 baris tadi. Kemudian chunk sama dengan chunk drop. Selanjutnya ada total rows, di mana itu akan bertambah seiring menghitung panjangnya chunk juga. Selanjutnya for text in chunk itu mengekstrak hashtag tadi. Kemudian ada if text, hashtag counter, update text untuk mengupdate-nya. Kemudian ada eksepsionalnya, di mana kalau nggak ditemukan akan muncul error. Kemudian yang finalize, scroll ke bawah yang finalize. Di mana akan memunculkan top hashtag, alt CSV, dan nanti akan menampilkan time-nya juga. Kemudian output-nya ini untuk menampilkan output semua. Kemudian langsung saja nanti hasil implementasi serialnya, jumlah proses serialnya 1, kemudian total baris datanya 3.142.403.000, kemudian total waktunya 13.748 detik, throughput-nya yang dihasilkan 228 baris per detik, kemudian perkiraan speed up-nya 1 kali, dengan total imbalance 0%. Kemudian didapatkan hasil akhirnya top 20 hashtag, yaitu yang paling teratas ada Follow Friday dengan 2.640. Jadi serial itu di mana kita langsung memproses dengan satu jalur. Tadi kita membaca chunk secara berurutan sampai selesai. Kemudian kita tadi sudah menghasilkan apa yang kita mau, yaitu top 20 hashtag yang paling sering muncul. Sekian untuk yang hasil implementasi serial, kemudian dilanjutkan pembahasan yang implementasi MPI. Selanjutnya itu kita menggunakan MPI untuk merealisasikan paralelnya. Nah, pertama-tama kita harus memasukkan MPI ke dalam collab menggunakan kode yang ada di kolom tersebut. Nantinya akan terdownload package yang akan digunakan untuk paralelisme. Lanjut. Nah, di sini juga kita bisa ngecek CPU yang digunakan itu bagaimana pakai kode tersebut. Lanjut. Nah, ini adalah kode yang akan menghitung hashtag trending menggunakan MPI. Jadi dia kalau menggunakan MPI itu, dia akan dijalankan menjadi beberapa proses. Nantinya setiap proses itu akan mendapatkan identitas yang disebut rank dan nanti akan mengetahui jumlah prosesnya.
pembagian kerjanya itu dilakukan dengan aturan sederhana, di mana baris ke I hanya akan diproses dengan rank sama dengan I modulo size. Contohnya, jika ada 4 proses, rank 0 itu akan proses baris 048, lalu rank 1 akan proses baris 159. Skema ini tuh disebut skema round robin. Nanti di dalamnya akan masing-masing akan memproses yang pertama kali dia akan mengekstrak hashtag dari teks menggunakan regex, lalu tanda pagarnya itu akan dibuang, lalu dijadiin lowercase. Nanti akan ada inisialisasi counter di mana hasilnya akan disimpan di situ dan dia akan menghitung juga banyak baris yang benar-benar diproses berapa, lalu nanti juga akan mencatat waktu eksekusinya. Nah, di kodenya di situ kita melakukan import yang nantinya bakal dipakai untuk kode-kode berikutnya. Yang pertama itu ada hashtag. Hashtag sama dengan re.compile. Nah, itu tuh digunakan untuk mencari token mulai dari hashtag, huruf, angka, dan underscore. Lalu ada function extract underscore hashtag text. Nah, itu akan mengembalikan hashtagnya dalam lowercase tanpa ada tanda pagar. Kemudian ada function process underscore csv. Nah, di situ tuh pertama kali kita melakukan inisialisasi untuk counter dan total baris yang digunakan. Nanti pertama kali setelah diinisialisasi dia bakal membuka CSV lalu dia akan mencari kolom tweet. Nah, di situ dia bakal melihat ada kata-kata apa saja. Nah, setelah itu dia akan melakukan looping untuk menghitung jumlah kata yang muncul dan jumlah baris lokal. Mungkin bisa dilanjut ke mainnet. Nah, di main itu ada inisialisasi com itu mpi.com underscore world. Nah, itu nanti bakal digunakan untuk memanggil fungsi-fungsi API, baru ada rank, lalu ada size juga. Lalu ada CSV path itu yang untuk memanggil dataset yang digunakan. Nah, yang timer ini tuh digunakan untuk menghitung waktu eksekusi dari awal hingga selesai eksekusi. Lalu kalau di MPI itu nantinya dia bakal mengumpulkan hasilnya di root 0. Makanya di sini ada kode yang akan mengumpulkan hasil-hasilnya. Dan nanti akan digabungkan di rank 0. Setelah digabungkan nanti dia bakal menghitung total barisnya berapa, total waktunya berapa, dan rata-rata waktunya berapa. Ini bisa ditampilkan hasilnya. Nah, untuk menampilkan hasilnya itu kita menggunakan kode, dipanggil kodenya nanti baru diranin. Nah, nanti outputnya itu ada jumlah prosesnya sebanyak 2, total baris datanya itu ada 3.142.403, dan total waktunya itu ada 9,62 per detik. Throughputnya ada 326.372,23 baris per detik, dan perkiraan speed up-nya itu sekitar 1,43 kali dari serial. Lalu nanti ada top 20 hashtag yang muncul di dalam dataset tersebut, dan di sini tuh juga ada jumlah baris yang dieksekusi oleh masing-masing rank, yaitu rank 0 dan rank 1. Nah, mungkin itu penjelasan dari simulasi MPI. Selanjutnya ke simulasi CUDA. Oke, selanjutnya adalah untuk pendekatan di CUDA. Nah, yang pertama-tama itu sama seperti sebelumnya kita harus menginputkan datasetnya yang sudah kita download yang dari Kaggle. Lalu nextnya scroll ke bawah lagi. Nah, untuk yang pertama, untuk import, dan import ini sama seperti serial tadi, kita akan mengimport, tapi ada tambahan, kita akan mengimport cupi SCP. Ini cupi ini digunakan untuk melakukan komputasi paralel di GPU, karena dia punya fungsi mirip dengan NumPy, tapi dijalankan di GPU. Nah, untuk yang lainnya itu sama seperti serial. Lalu nextnya itu untuk ngeprint hasil dari implementasi dari CUDA ini. Lalu kita langsung ke fungsi utama dari CUDA countingnya aja. Nah, dari fungsi utamanya itu adalah count hashtag CUDA, di mana untuk prosesnya ini dataset besar akan dibaca per bagian kecil atau per chunk agar efisien, di mana di sini chunk size-nya saya menggunakan sebesar 100.000. Lalu setiap chunk akan diproses dan dihitung berapa panjang tiap tweet menggunakan cupi, yang di mana ini adalah contoh operasi GPU, di mana setiap elemen panjang tweet dihitung secara paralel oleh banyaknya core GPU. Lalu setelah itu dari tiap tweet diambil semua hashtag, lalu dihitung frekuensinya dengan counter. Lalu setelah semua selesai, waktu parsing atau yang di sini adalah parse underscore time, dan waktu merge atau merge underscore time itu dihitung. Nah, untuk CUDA-nya sendiri itu bisa dilihat dari code yang
length itu operasi GPU-nya itu di length sama dengan atas lagi. Itu di length sama dengan cp.array, terus length T itu panjang tweet for T in text. Nah, itu di mana panjang dari setiap tweet disimpan ke dalam array di GPU atau GPU array, kemudian GPU kemudian menjumlahkan seluruh elemen tersebut secara paralel, bukan satu persatu seperti di CPU. Nah, karena di GPU ini bisa bekerja di banyak thread sekaligus, waktu prosesnya menjadi lebih cepat dibanding CPU yang bekerja secara berurutan. Lalu, selanjutnya di bagian main, ini sama seperti sebelumnya juga, itu akan menghasilkan fungsi count hashtag CUDA yang dijalankan untuk memproses data, lalu dikirim ke print report CUDA untuk memprint hasil report atau laporan dari yang didapatkan. Untuk outputnya sendiri, di sini didapatkan bahwa jumlah device yang digunakan 1, total baris datanya ada 3.142.403, total waktunya ada 8,804 detik, throughput-nya itu ada 356,913 baris per detik, untuk perkiraan speed up-nya ada 1,56 kali, dan load imbalance-nya ada 0,00%. Lalu juga dihasilkan ada top 20 hashtag, di mana 20 hashtag yang paling sering muncul di seluruh dataset kami. Di mana dengan pendekatan CUDA ini kita bisa melakukan proses analisis hashtag jauh lebih cepat dibandingkan dari kedua implementasi yang lainnya. Dan inilah penjelasan tentang CUDA. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang grafik hasil. Dari ketiga tadi, dari CUDA, MPI, dan implementasi serial, didapatkan perbandingan kinerjanya. Di sini ada grafik tentang perbandingan waktu eksekusi, di mana serial di sini dapatkan waktu eksekusi yaitu 13,75 detik. Lalu MPI 9,63 detik. Kemudian ada CUDA 8,804 detik. Selanjutnya ini merupakan perbandingan grafik throughput, di mana CUDA di sini 432,607 baris per detik, lalu MPI 262,691 baris per detik, dan serial 228,566 baris per detik. Kesimpulannya setelah membandingkan 3 pendekatan tadi, dapat dilihat bahwa paralelisasi memberikan peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari waktu eksekusi paralel yang lebih cepat dibandingkan serial. Penjelasan singkat untuk perbedaan waktu eksekusi dan arsitekturnya. Serial minim overhead tapi tidak paralel. MPI paralel di CPU namun sensitif terhadap I/O dan penggabungan. CUDA memanfaatkan paralelisme masif GPU sehingga paling cepat pada beban seperti ini. Oke, sekian penjelasan dari kami tentang pendekatan dari studi kasus yang telah kami pilih, yaitu analisis big data log media sosial, termasuk khususnya untuk Twitter, untuk mendeteksi hashtag trending topic dengan kompetensi paralel dengan 3 pendekatan, yaitu serial, MPI, dan CUDA. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.